Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, kembali untuk kita selalu panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, wabil khusus nikmat dan rahmat iman dan Islam yang tidak diberikan kepada semua orang. Nikmat hidayah ini diberikan kepada, insya Allah diberikan kepada kita, dan kita sebagai penerima hidayah ini wajib untuk kita ini untuk mensyukuri, kemudian mempertahankan hidayah yang telah Allah berikan nikmat ini. Untuk mencapai hidayah Islam, mungkin kita ini dapat dengan cara yang mudah. Kenapa dapat dengan cara yang mudah? Karena kita ini dilahirkan dari ibu yang Islam, bapak yang Islam, kemudian di dalam lingkungan yang Islami, otomatis kita ini sudah mendapatkan hidayah Islam. Tinggal bagaimana kita mengembangkan hidayah yang telah Allah berikan ini dengan memperdalam keislaman kita. Tentunya itu tidak bisa tidak tanpa thalabul ilmi. Menuntut ilmu berkenaan dengan ilmu yang wajib. Karena banyak orang yang menganggap bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat ini diartikan menuntut ilmu itu di sekolah. Dan ilmu ini ada yang wajib, dan di sekolah-sekolah umum ini bisa jadi kita temukan ilmu yang wajib, tetapi bisa jadi tidak kita temukan ilmu yang wajib berkenaan dengan ilmu tentang Islam, apalagi berkenaan dengan ilmu tauhid. Wis ketoke angel. Karena kita lihat pelajaran agama, mata pelajaran agama itu cuma berapa jam dalam satu minggu. Maka tidak bisa tidak kita harus mencari di luar sekolah. Dan ini pemahaman yang sebetulnya salah. Banyak orang yang menganggap menuntut ilmu itu ya sekolah. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu, apalagi berkenaan dengan
ilmu tauhid ini. Maka sekali lagi marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan ya. Hingga kapan? Tidak ada batasan waktu sampai ajal menjemput kita. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, dan orang-orang yang selalu berjihad meninggikan kalimat la ilaha illallah ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, melanjutkan dari materi kita tentang at-tauhid. Tauhid, macam-macam at-tauhid ini kemarin sudah kita bahas berkenaan dengan setan, kemudian hawa nafsu, kemudian orang-orang yang mengetahui hal yang gaib. Ini kepala-kepala tauhid. Pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya, berkenaan dengan at-tauhid berupa penguasa-penguasa yang merubah hukum Allah beserta hukumnya sekalian. Bagaimana ini bisa disebut at-tauhid? Nah, ini yang akan kita jadikan bahan materi kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya ya, kita harus memahami dulu akan makna ad-din ya. Sebagai pengantar sebelum kita ke pembahasan. Ad-din yang sering kita dengar di dalam banyak surat di dalam Al-Quran, banyak ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Terus di surat Ali Imran, Innad dina indallahil Islam. Terus ada lagi di surat Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin. Nah, din ini banyak ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 4 kata yang ketika kita membaca di dalam Al-Quran kita harus benar-benar paham. Kalau tidak, maka kita akan memahami Al-Quran ini secara mungkin tidak bisa secara lengkap ya. Yang pertama adalah ar-Rabb. Rabb sudah pernah kita bahas ya, Rabb ya. Kemudian al-ibadah ya, di buku ini ada, di kitab ini ya. Al-ilah ya, al-ilah ya. Ar-Rabb, al-ibadah, dan ad-din ya. Al-ilah sudah pernah kita bahas, Ar-Rabb sudah pernah kita bahas ya. Al-ibadah belum kita bahas ya secara lengkap ya, tapi minimal sudah ada garis besarnya ya. Secara global, secara garis besar al-ibadah sudah pernah sedikit ya kita bahas. Tapi Pak insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya akan kita bahas berkenaan dengan al-ibadah. Dan pada hari ini, pada malam hari ini kita sedikit untuk membahas tentang ad-din sebelum kita masuk ke pembahasan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, bahwa ad-din ya, ini digunakan dalam beberapa makna. Bisa berarti ya macam-macam. Karena bahasa Arab ini maknanya luas ya. Di dalam Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Kalau di dalam Al-Quran, din ini diartikan dengan agama ya. Sebagaimana yang kita ketahui, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. A artinya tidak, agama itu rusak atau kacau ya. Artinya kalau digabung agama adalah tidak rusak. Tidak rusak artinya baik ya. Maka agama diartikan bakal baik. Maka disitulah bahwasanya ada orang-orang yang hanya mengartikan bahwa agama itu, setiap agama mengajak kepada kebaikan. Apakah salah? Tidak. Ini adalah bagian dari arti ad-din.
agama, tidak rusak, baik. Agama mengajarkan kebaikan. Tapi itu tidak melengkapi makna din secara keseluruhan. Kata din digunakan dalam beberapa makna. Ya, makna yang pertama adalah kedaulatan, kekuasaan, kerajaan. Kemudian ketundukan, ya, banyak ya maknanya. Kepatuhan, pengabdian, ya, seputar itu. Kemudian makna selanjutnya adalah hakim, menghakimi, ya, memberikan pahala atau memberikan hukuman. Ya, ini kalau kita rinci satu persatu, ya akeh ini karena kata-katanya banyak ini ya. Kata-kata di dalam bahasa Arab sendiri. Ini bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 19. Din di sini berarti jalan hidup atau petunjuk hidup. Karena kita tahu bahwa Islam memberikan kepada kita petunjuk, ya, yaitu di dalam Al-Quran. Kita tahu di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Sebagai petunjuk, kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan sebagai petunjuk hidup. Ya. Sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Din ini adalah petunjuk hidup, jalan hidup, nek bahasa Inggris ini way of life. Nah, ya way of life ya, benar ya. Ya, way of life. Petunjuk hidup, jalan hidup yang kita tahu ketika kita ingin mengambil petunjuk apa saja ini sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ad-din di sini ad-dinul Islam, petunjuk hidup Islam. Jalan hidup secara Islam. Inad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya jalan hidup atau petunjuk hidup yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah tidak meridhoi petunjuk hidup, jalan hidup selain Islam. Wa talafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum. Ya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu tentang Alkitab, kitab terutama kitab-kitab samawi ya. Kitab samawi itu kitab yang datangnya dari langit as-sama. Ya. Kitab samawi ada, ya. Karena memang ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini kitab-kitab samawi. Tapi jangan pernah terkecoh bahwasanya tidak pernah ada agama samawi. Ya. Yang ada kitab samawi. Agama semua sama. Ya. Inna dina indallahil Islam. Agama semua para nabi adalah Islam. Ya. Baik itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua mengajarkan untuk mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Ya, ini korelasinya seperti itu, keterkaitannya seperti itu. Jadi tidak pernah ada agama yang turun dari langit kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Ada kitab samawi, kemudian mungkin dipoles-poles oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada kitab samawi, maka di situ ada agama samawi juga, ada agama yang dari langit. Padahal tidak ada kitab samawi ya, tapi agama samawi tidak ada. Agama atau ad-din datangnya dari Allah adalah Islam. Dan para nabi semuanya agamanya Islam. Ya kan sudah kita buka ya ayat-ayatnya ya, bahwa semua nabi semuanya berserah diri, semuanya muslim. Ya. Nah, tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu
karena kedengkian di antara mereka. Dengkian di antara mereka sehingga mereka berselisih, ya. Kemudian menimbulkan membuat agama-agama yang baru. Wa may ya'bur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Ya. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat berhitungannya. Tadi di awal tadi inna dina indallahil Islam. Makna adin, jalan hidup, petunjuk hidup, way of life. Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengenal Allah ya sebagai pemilik segala kekuasaan dan keagungan, dan ketundukan hanya patut untuk kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan, kepatuhan. Dan tentunya kita tidak boleh menundukkan diri, mematuhkan diri kepada selainnya. Ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, bahkan kepada para nabi sekalipun. Ketundukan kepada para nabi karena perintah Allah, dan itu pun hanya sebatas ada batas-batasannya. Tapi kalau kepada Allah mutlak, ya. Mutlak. Ada lagi di surat, masih di Al Imran ayat 85. Hanya satu-satunya yang mampu untuk memberikan pahala dan memberikan siksa. Ketika seorang mencari adinul selain adinul Islam, maka akan menjadi orang-orang yang merugi, yang berhak menjatuhkan siksaan hanya Allah. Di sini ada pahala, ada siksa, mutlak kekuasaan Allah. Kekuasaan. Kita tidak akan pernah mengharapkan pahala ataupun siksanya kecuali pahala dan siksa dari Allah. Ketika kita akan mendapat pahala, tentu pahalanya datangnya dari Allah. Ketika orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, yang berhak memberikan siksa sama juga. Karena yang mempunyai pahala dan siksa hanya Allah. Itulah makna adin. Sebagian dari makna adin. Jamaah yang dirahmati Allah, itu adin berkenaan dengan adinullah. Karena ada din yang lain. Inna dina indallahil Islam. Ini adalah adinullah. Artinya apa? Din, aturan, petunjuk hidup, jalan hidup yang datangnya dari Allah sebagai penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, yang menciptakan kita dan alam semesta dan seisinya. Dinullah adalah Islam. Tapi ada din yang lain. Coba dibuka di surat Yusuf ayat 76. Di situ ada, dicari coba. Ada dinul malik. Ketemu enggak tuh? Ketemu tuh? Suratnya ketemu tuh? Ayatnya tuh? Iya. Makana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Ada dinul malik. Ada undang-undang raja. Ada hukum raja. Ada peraturan raja. Raja siapa? Manusia. Dinul malik atau dinunas, din buatan manusia. Nah, kita mau ikut dengan dinnya yang mana? Apakah kita ikut dinullah? Apakah kita ikut dinunas atau dinul malik? Minimal kita sudah memahami ini dulu, supaya kita bisa memberikan pilihan bahwa dinunas atau dinul malik ini adalah undang-undang, peraturan, hukum, jalan hidup yang mengatur hajat orang banyak yang dibuat oleh manusia. Dinunas atau dinul malik. Tapi kalau dinullah
Dinullah apa? Islam. Nah, ini adalah undang-undang Allah, hukum Allah, peraturan hidup Allah, ya. Jalan hidup dari Allah, petunjuk hidup dari Allah. Yang mana Allah yang apa? Allah yang menciptakan, ya. Makna Rabb ya. Allah yang menciptakan. Menciptakan siapa? Seluruhnya termasuk kita. Kemudian Allah yang memberi rizki kepada siapa? Seluruhnya termasuk kita. Allah yang menguasai siapa? Seluruhnya termasuk kita. Otomatis Allah lah yang berhak mengatur seluruhnya. Bisa dipahami tidak ini? Bisa dipahami tidak? Ya. Jadi ada keterkaitan antara makna din dengan makna Rabb. Ya. Ini harus ngelotok ini, ya. Ngerang ngelotok ya repot, ya. Nanti kita akan walik-walik nanti, ya, di dalam memahami ayat. Ini penting. Ya. Maka ada adinullah, ada adinul malik atau adinun nas. Undang-undang raja, undang-undang manusia. Undang-undang hukum yang hak adalah adinullah. Adinullah adalah Islam. Maka di surat Ali Imran ayat 8, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, mencari jalan hidup, petunjuk hidup selain Islam, maka di akhirat tidak akan berguna. Dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang rugi. Maka dinullah ini yang wajib kita pegang kenceng. Karena penguasa kelak di hari akhir adalah Allah. Yang mempunyai dinullah. Paham tidak di sini? Ya. Ini harus hati-hati kita. Ya. Supaya kita tidak terjebak ke dalam adinunas atau adinul malik. Ya. Undang-undang hukum buatan manusia. Yang harus kita ikuti adalah adinullah. Ya. Memang kita harus memahami ini dulu sebelum kita masuk pembahasan at-tauhid berupa penguasa yang merubah hukum Allah. Sekalian dengan hukum-hukumnya itu adalah at-tauhid yang harus kita ingkari. Karena la ilaha yang kita ikrarkan syahadat itu la ilaha, tidak ada Tuhan, ya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illallah, kecuali Allah. Artinya kita harus meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah untuk hanya mengibadahi Allah saja. Di surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullah wastanibut tauhid. Nah, kita diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid, mengkafiri tauhid, ya, supaya ibadah kita benar-benar sebagaimana terdapat di dalam surat Wahina, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddin. Ya. Dan kalian tidak diperintahkan hanya untuk memurnikan ketaatan, baik ketaatan di dalam kita beribadah apapun, termasuk dalam beribadah taat kepada hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, undang-undang buatan Allah. Bukan justru kita taat kepada undang-undang buatan manusia, undang-undang buatan para raja, undang-undang buatan para penguasa. Sampai di sini dari makna din ini bisa dipahami atau tidak? Ya, kalau yang belum paham coba ditanyakan. Bisa dipahami? Maka makna adin di dalam bahasa Al-Quran ini adalah kekuasaan yang maha mutlak, ya, yaitu kekuasaan Allah. Kemudian penyerahan diri seorang hamba
lahir dan batin disertai ketaatan dan kesetiaan kepada kekuasaan Allah. Kemudian iman dan amal, iman yang diyakini dengan hati, kemudian buah dari iman itu kita lakukan amal soleh dengan anggota badan kita, di bawah kontrol, ya, sebagaimana yang disebutkan di kitab ini, di bawah kontrol pihak yang maha mutlak kekuasaannya, yaitu Allah. Maka dari iman dan amal ini harus kita tundukkan hati kita ini kepada Allah. Maka ketika kemarin kita bicara tentang hawa nafsu ini, maka hawa nafsu ini harus kita tundukkan, ya. Tundukkan kepada perintah Allah dan kekuasaan Allah. Ya. Ono sing bingung ra iki? Ya. Nek bingung tak kok wis bingung ra sih? Tenang ra? Selanjutnya, ya, pahala, ya, yang diberikan sebagai timbal balik kepada pihak yang berbuat baik ataupun siksa, ya, yang diberikan sebagai imbal balik dari pihak yang berbuat kedoliman, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa siapa yang saja yang beramal soleh pasti akan mendapat pahala surga. Siapa yang berbuat kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan akan dibalas dengan nerakanya Allah. Maka itu mutlak ditentukan oleh penguasa tunggal, yaitu siapa? Allah. Yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini, termasuk makhluk ciptaannya, yaitu manusia. Itulah makna adin. Makna adin yang harus kita pahami, bahwa din itu tidak hanya sekedar agama. Nek di terjemahan itu kan din agama. Din agama. Agama artinya tidak rusak. Tidak rusak berarti baik. Nek baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Akhirnya jadi rancu, ya. Timbul, ya, pluralisme, ya. Menganggap semua agama baik. Semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Semua agama menuju kepada satu Tuhan. Itu konsep-konsep yang dibuat-buat oleh manusia yang karena kedengkian tadi. Setelah mereka diberi ilmu, karena kedengkian di hati mereka, ya, akhirnya seperti itu, ya. Membuat-buat, ya, menyaingi adinullah, sehingga muncullah adinul malik, ya. Jalan hidup, petunjuk hidup, dan din, ya, ini terdiri dari apa? Akad, ya. Akad itu apa? Akad nikah apa? Ikatan, ya, ikatan, akad, perjanjian, ya, perjanjian, akidah, ya, yang diyakini di dalam ada akad, kemudian ada syariat. Itulah yang menjadi syarat itu adalah sebuah din. Dinul Islam ada akad, ada keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan, ya. Kemudian Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang merajai, Allah yang mengatur. Ini akad, ya, keyakinan kita kepada Allah, ya. Di samping keyakinan kita, di situ ada syariat. Ya. Innalladzina amanu ini berupa akad, wa amilus sholihat. Kan banyak itu di Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Bukti dari amanu,
bukti dari keimanan itu adalah amal soleh. Seorang yang dia beriman kepada Allah pasti dia akan melakukan amal soleh. Amal soleh apa? Perintah dan larangan. Perintahnya untuk ditaati, contoh sholat, puasa, itu syariat. Ada akad, ada syariat. Sekarang komunisme, itu din apa enggak? Din. Karena ada akad, ada syariat. Akadnya apa? Dia meyakini tidak ada Tuhan. Syariatnya, dia punya aturan-aturan. Liberalisme, dia ada akad, ada syariat, ada tata caranya. Maka liberal adalah adil, sebagaimana yang pernah kita bahas, ya. Pernah kita bahas, ya? Nah. Demokrasi ada akad, ada syariat. Maka demokrasi juga sebuah adil. Nasrani, Kristen, adil apa bukan? Adil. Ada akad yang meyakini bahwa ada 3 Tuhan, ada tata cara peribadatannya. Yahudi sama, itu adil. Liberal, komunis, nasionalis ada akad, ada syariat. Islam, ada akad, ada syariat, maka itu disebut adil. Bisa dipahami enggak? Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita harus memahami makna adil ini, tidak hanya sebatas terjemahan. Nek kita memahami sebatas terjemahan, maka kita nanti bisa terjerumus di dalam din selain dinullah, yaitu dinul malik atau dinun nas. Kita bisa terjebak kepada pluralisme. Pluralisme di situ ada akad, di situ ada tata cara, ada syariat. Maka pluralisme itu juga disebut adil. Bisa dipahami enggak ya? Insyaallah ya. Aku nerang ini jadi metra. Enggak ya? Macam yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, maka kita harus tahu dulu bahwa ada dinullah, ada dinul malik, sebagaimana yang tercantum di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran tadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengantar kita masuk ke dalam berbicara tentang al-hakam atau hukum. Ini maka kenapa saya bahas adil dulu, supaya kita tahu dulu. Ketika kita masuk langsung kepada hukum atau dustur yang bisa menyebabkan seseorang terjumus ke dalam kesyirikan tanpa kita tahu. Ketika kita sudah memahami akan makna adil ini, maka kita akan tahu. Kita akan tahu bahwa adinul Islam itu din yang datang dari Allah, adinul malik itu berarti banyak. Wajar. Adinul malik raja. Aturan raja, aturan penguasa, aturan manusia. Dinullah hanya satu, adinul malik atau adinul nas banyak. Maka jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah, artinya kita jangan terjerumus kepada din-din selain dinullah. Kalau kita mengikuti adinun nas atau adinun malik, berarti kita sudah meninggalkan adinullah. Maka syahadat kita illallah ini sudah tercampur dengan kesyirikan, karena kita sedang beribadah kepada adinul malik tadi. Iya, paham enggak? Paham enggak? Nek paham tak kok, ora apa-apa ya, mumpung kita belum membahas kepada selanjutnya. Nah, kita langsung bicara tentang hukum, wah kok repot. Kita harus memahami dulu tentang adil.
Karena ini suatu yang berat ya. Suatu yang berat. Ya. Ketika tidak dijelaskan dulu nanti bisa menimbulkan salah paham. Ya. Kita beragama Islam, Islam punya konsep, Islam punya akad, Islam punya syariat. Maka pegang teguhlah ini ya, sampai kapanpun. Karena kekuasaan mutlak miliknya Allah. Ya. Jangan sampai kita nanti terjerumus ke dalam adinul malik. Ini dulu ya. Ya, kita sepaneng ya. Aku dewi sepaneng lagi deh ya. Ya, ini dulu ya. Pak insyaallah bisa besok kita ketemu lagi. Coba nanti di rumah direnungkan, dipahami dulu ya. Setengah jam ya cukup. Ini materi ini berat ya. Terus terang berat. Saya menyampaikan ya berat. Mikir dulu berat, mikir menyampaikan ya berat ya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebaiknya kita sudahi dulu ya. Nanti di rumah kembali dipahami yang benar sebelum kita masuk kepada at-tauhid, berupa penguasa yang merubah hukum Allah dan hukum-hukumnya sekalian, yang itu bisa disebut dengan at-tauhid, yang harus kita ingkari, yang harus kita kufuri, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah ini akan menjadikan keimanan kita menjadi semakin lebih baik. Dan ketika keimanan kita menjadi semakin baik, otomatis amal-amal kita akan menjadi semakin baik, insya Allah. Dan tentunya tidak lepas kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keistiqomahan di dalam memegang adinul Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya. Din, di sini ada din lagi. Sampai doa kita diajarkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya, ada din di belakang. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Hati ini bisa dibolak-balikkan oleh Allah. Ya. Dari yang dulunya iman menjadi kufur, dari yang dulunya kufur menjadi iman, Allah Maha membolak-balikkan hati. Maka doa kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Maka tetapkanlah hati ini, tsabit qalbi, tsabit, menetapkan hati ini agar hati ini tetap di dalam adinul Islam. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjalani. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah ya, dengan ilmu yang semakin kita dapat ini yang tidak didapat di luaran, insya Allah ya. Tapi bukan berarti tidak ada, bukan ya. Mau tauhid ning kene tok tidak, banyak ya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan ya, dan diberi kekuatan ya, di waktu akhir zaman ini yang cobaan semakin besar. Cobaan semakin berat ketika seseorang memegang adinul Islam. Orang-orang kafir sudah berani untuk membuli, katakan, ya. Membuli Allah, Rasulnya, kitabnya. Karena Allah telah mencabut rasa takut di dalam hati orang-orang kafir, kemudian menimpakan penyakit ke dalam diri kaum muslimin. Rasulullah menyebutkan al-wahan. Waman wahan ya Rasulullah, ya, hubud dunia wa karohiyatal maut. Inilah ya, umat Islam saat ini sedang terkena penyakit wahan, lebih cinta kepada dunia ya, dan takut dengan kematian. Bagaimana tidak cinta dengan dunia? Ya, sing umum-umum ya, sholat guys. RT-mu ki wonge piro, di situ pasti ada musola, sing teko ning musola wonge piro. Dia lebih cenderung kepada 8 perkara. 8 perkara tentang keduniaan. Wis tahu tuh? Iya. Wis. Maka al-wahan hubud dunya wa karahiyatal maut.
Maka ketika umat Islam sudah terkena penyakit ini, maka Allah akan mencabut rasa takut di dalam hati orang-orang kafir untuk unjuk gigi. Sehingga umat Islam itu dienggo rebutan tok, ya. Nah, di hadis itu disebutkan bahwa umat Islam itu bagaikan makanan di dalam piring yang dikeroyok orang-orang kafir. Bisa jadi pada waktu pemilu umat Islam suaranya nggo rebutan. Ya, tapi setelah selesai, ya wes ngono tok kuwi. Ya. Mereka memunculkan syariat-syariat, memunculkan aturan-aturan baru yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya wis ngono kuwi. Ya, akan seperti itu terus kalau tidak kita putus rantai mereka. Nah, kalau tidak, bagaimana memutus rantai mereka kalau pemuda-pemudanya letoy-letoy? Ya. Pemudanya longa-longu, ora ngerti adin apa? Ora ngerti Rob, ora ngerti Tuhannya. Seandainya sholat ya ora ngerti jengklat-jengklit iki sapa ning ngarepe ya. Maka sama yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan diri kita ini, apalagi kalian semua adalah pemuda-pemuda, sebagai tulang punggung Islam yang insya Allah ketika sudah memahami tentang tauhid, mudah-mudahan bisa jadi singa-singa Allah, menjadi penegak-penegak kebenaran, menjadi penolong-penolong agama Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pendirian kalian. Dan pasti akan ada balasannya kelak di akhirat. Allah sebagai pembalas, Allah sebagai penguasa tunggal. Bisa dipahami ini? Maka mulai sekarang, mulai sekarang ini coba, mari kita sedikit belajar untuk ikut andil di dalam acara-acara meskipun sifatnya kita melu-melu sih lah. Minimal kita belajar dari situ. Bagaimana kita berjuang di jalan Allah mulai teko. Sebagaimana tadi, tadi di Simpang 5 di mana Pahlawan, meskipun hanya menyuarakan pengecaman kepada orang yang menghina Rasulullah SAW dengan berpanas-panas, ya. Minimal itu sedikit yang bisa kita berikan, ya itu yang bisa kita berikan. Ya. Ojo terus terkungkung dengan dunia kita, tertinggung dengan kecintaan kita kepada dunia. Ya. Kita yang muda sebagai tulang punggung, ya. Pasukan-pasukan Islam, ya. Yang insya Allah kita ini adalah bagian dari Islam, bagian dari pejuang-pejuang Islam, yang mana pada saatnya nanti ketika fase kelima muncul, ya tahu ya, fase kelima muncul, kita ini berada di mana? Nek kita nek awake dhewe iki ora nemoni, minimal kita sudah mendidik anak-anak kita untuk ke arah situ. Nah, ketika fase kelima muncul ini kita berada di mana? Nek kita tidak mulai dari sekarang, apakah kita ada di tengah-tengah? Ora iso, ya. Ketika fase kelima muncul ini, ya wis, kita ada di gerbong kalimat tauhid, apa ada di gerbong at-tauhid, di gerbong kekafiran. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.